tepat pukul 11. Ini belum sih. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delil Khairat Kuala Lumpur di Khairat TV YouTube channel. Sahabat di Khairat TV, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan dalam keadaan terbaik. Pandemi COVID-19 tidak hanya tentang krisis kesehatan sebenarnya, ia membawa pula krisis ekonomi. Karena dalam penanggulangan krisis kesehatan dilakukan pembatasan-pembatasan mobilitas yang menghentikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Dalam waktu singkat, sejumlah besar publik kehilangan pekerjaan atau income mereka. Nah, pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia dan berbagai negara lainnya, tidak punya pilihan selain meluncurkan berbagai program stimulus untuk memulihkan krisis ekonomi. Dan itu berarti membutuhkan dana yang sangat besar dan harus tersedia pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya pemerintah perlu mencari sumber dana lain selain income yang terhenti dari kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, menerbitkan ORI 17 atau Obligasi Negara Retail seri ke-17. Nah, apa sih sebenarnya ORI itu? Apa bedanya sama SUN, SBN? Apa tujuan manfaat penerbitannya? Bagaimana strukturnya? Sejalankah ia dengan syariah? Apa keuntungannya, risikonya, dan seterusnya, itu adalah list pertanyaan yang mungkin ada di benak kita masing-masing. Oleh karena itu, dalam segmen online kali ini, di Khairat TV mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menuntaskan rasa penasaran Anda. Dan untuk pertama kalinya, segmen online kita siarkan live. Kami mengangkat topik kupas tuntas menjaga negeri lewat investasi ORI 017. Dan kami hadirkan narasumber yang sangat berkompeten seperti segmen online yang sebelumnya. Kami pastikan sumbernya selalu berkompeten dalam subjek ini. Dan beliau adalah Ibu Dewi Anggraini. Ibu Dewi Anggraini adalah Kepala Seksi Strategi Pemasaran dan Layanan Investasi Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, kami berdua sudah saling kenal untuk mungkin sudah 27 tahun lamanya, mungkin lebih. Jadi dalam sesi 1 jam ke depan ini saya tidak akan memanggil Ibu, dan Ibu Dewi juga tidak akan memanggil saya Bapak. Kalau tidak nanti obrolan kita jadi garing. Nah, supaya obrolan ini mengalir dengan lancar, kita akan saling berpanggil nama saja. Oke, kita mulai sapa Ibu Dewinya. Assalamualaikum Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dewi, terima kasih banyak atas kesediaannya memenuhi undangan di Khairat TV untuk segmen online kali ini. Kita langsung aja ya, waktu kita nggak banyak. Saya sebagai orang awam, yang awam dalam hal investasi, awam juga dalam pengelolaan keuangan negara, sering menerima istilah-istilah ORI, suku retail, SUN, SBN, dan sebagainya. Dan saya nggak pahami benar. Nah, mungkin kita mulai dengan, bisa nggak Dewi jelasin dikit sebenarnya apa sih istilah itu dan apa sebenarnya what kind of animal of them, itu kurang lebih. Silakan. Terima kasih Delil ya atas kesempatannya. Aku sudah lama banget pengen muncul di Khairat TV ini. Oh, thank you. Karena kadang-kadang pengen sharing ke teman-teman apa sih yang aku kerjakan sehari-hari di kantor gitu kan, di Kementerian Keuangan, apa sih yang aku kerjakan. Jadi ketika ada kesempatan seperti ini, aku sangat berterima kasih sekali buat Delil yang sudah menyediakan channelnya untuk memfasilitasi aku curcol gitu. Sekarang nggak colcor lagi, curhat habis-habisan aja udah. Ya, pertama aku mau apresiasi banget kamu bener nyebutin singkatan ORI-nya, Obligasi Negara Retail. Karena I did my research. Orang itu mengambil ORI, Obligasi Retail Indonesia, biasanya seperti itu. Padahal singkatan aslinya itu dari Obligasi Negara Retail. Thank you for your research. You're welcome, thank you. Oke, jadi tadi kamu nanya apa sih ORI, apa sih SBN, karena itu memang istilah khusus untuk
di Indonesia saja. Kalau di luar negeri mungkin bilangnya bond gitu kan. Indonesia itu obligasi gitu kan. Tapi kami karena ini milik pemerintah, penerbitnya adalah pemerintah, maka istilahnya juga harus lebih resmi, lebih formal dan mewakili negara. Bukan cuma pemerintah aja, tapi kita negara keseluruhan. Kenapa negara itu kan karena siapapun pemerintahannya, negara ini tetap Indonesia gitu. Betul. Jadi ketika kita menerbitkan obligasi di satu waktu tertentu, itu berarti juga negara yang akan menjamin, bukan pemerintahan saat itu saja gitu. Jadi negara, makanya kita bikin istilah-istilah khusus yang bisa mewakili produk kita, yang bisa mewakili produk kita sebagai institusi pemerintah. Sip. Kamu ada screen yang mau di-share? Boleh slide kalau ada? Ini aku mau share tadi. Oke, sip. Oke, sip. Ya, udah kelihatan. Ini biar lebih jelas aku pakai full screen aja. Ini biasa judul kalau kita mau presentasi kita tunjukkan bahwa kita tema penerbitan kali ini adalah menjaga negeri lewat investasi. Oke. Nah, investasi negeriku. Nah, ini yang tadi kamu tanyakan, Delil. Kita sebagai negara yang tadi aku bilang, siapapun pemerintahannya, pasti negara yang menjamin itu kita menyebutkannya, makanya kita berikan istilah khusus adalah surat berharga negara. Oke. Jadi SBN ini semua surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah, baik yang jangka pendek di bawah 1 tahun ataupun yang lebih dari 1 tahun. Di dalam SBN-nya sendiri ini kita membagi menjadi 2 jenis, 2 kategori besar, yaitu surat utang negara itu yang konvensional. Oke. Dan berikutnya adalah kategori besar lainnya adalah surat berharga syariah negara atau SBSN. Ini yang versi sukuk, yang versi syariah. Oke. Nah, ini nanti baik di surat utang negara maupun di SBSN itu ada sama jenisnya gitu. Cuman pasti SBSN ini akan ditambahin dengan istilah syariahnya gitu. Misalkan ini obligasi negara. Screen kamu belum pindah-pindah tuh, Del? Iya, memang belum pindah. Oh ya. Aku masih lihat 4 orang, 5 orang berpangku tangan itu. Bentar, aku sering kali mengalami seperti ini nih ketika ternyata nggak bergerak pada. Oh, sip. Ini udah kelihatan di sini klasifikasi surat berharga negara. Yang tadi yang aku bilang kan SUN ini surat utang negara yang konvensional. Oke. Dan yang surat berharga syariah negara. Karena dia syariah kita nggak sebut utang kan, gitu. Ya. Betul. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomongin utang, itu bukan cuma surat berharga negara doang, bukan cuma obligasi negara doang. Ini sebenarnya ada di atasnya, ada jenis lain yaitu pinjaman. Oke. Jadi utang kita bilang debt, government debt gitu ya, utang pemerintah gitu. Utang pemerintah itu bukan cuma obligasi ini aja, termasuk pinjaman-pinjaman kepada multilateral, bilateral itu ada pinjaman namanya. Bahasa Inggrisnya loan. Iya. Ini debt, securities gitu. Oke. SBN ini kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu. Nah, karena aku sekarang kerjanya di bagian ini, aku fokusnya cuma jelasin ini yang utang udah intinya gitu. Kalau kita bilang utang pemerintah, berarti itu termasuk yang pinjaman. Iya. Obligasi pemerintah. Nah, itu obligasi pemerintah atau SBN ini surat berharga negara ini bisa jadi yang konvensional ataupun syariah. Sekarang di sini baik di yang konvensional maupun syariah itu ada obligasi negara, ada surat perbendaharaan negara. Ini biasanya di jatuh temponya. Kalau surat perbendaharaan negara ini yang di bawah 1 tahun, di bawah 2 bulan gitu. Nah, kalau ini udah lebih panjang. Lebih panjang. 1 tahun itu yang obligasi negara. Iya. Nah, obligasi negara sendiri ada 2 yang dalam mata uang rupiah. Ada juga yang valuta asing. Biasanya kita tiap tahun ada strategi tahunan yang mengatur kita berapa persen yang harus rupiah, berapa persen yang valuta asing seperti itu. Ini juga sama. Kategori ini itu juga ada
obligasi negara, ada surat perbendaharaan negara syariah (SPSN). Hmm. Nanti di sini tuh semua sama ininya kategorinya. Rupiah juga falas juga ada seperti itu. Hmm. Nah, untuk yang falas biasanya dari tahun ke tahun itu kita proporsinya itu maksimal itu 30% maksimal, dan tahun ini sebenarnya sekitar 14 sampai 18%, 13 sampai 18%. Jadi kita pakai range karena kita mau fleksibel. Namanya kita ngambil dana dari pasar ya, jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasar yang terkini gitu. Iya. Jadi, makanya range nggak sesuatu yang eksak bahwa ini loh kita harus nerbitin sekian miliar dolar, nggak seperti itu. Kita ada range-nya gitu. Nah, kalau dari sisi kuponnya sendiri, atau kalau di SBSN ada imbal hasil namanya, ada yang variable rate, ada yang Yeah. fixed rate. Yeah. Falasnya sampai saat ini untuk yang konvensional kita punya 3 mata uang falas, US, Yeah. Euro, dan Japanese Yen. Kemarin hari Kamis kami baru menerbitkan yang yen, 400 miliar yen, ya 100 billion Japanese yen, itu baru kami terbitkan kemarin hari Kamis. Kalau lain-lainnya juga sudah ada Januari sama April kita sudah menerbitkan yang USD sama Euro. Nah, di rupiahnya sendiri ketika variable rate dan fixed rate kita itu menyiapkan instrumen yang bisa digunakan investasi untuk institusi dan juga untuk retail. Retail itu perorangan kayak kita warga negara Indonesia gitu. Dan itu khusus hanya untuk warga negara Indonesia, nggak bisa asing ikut beli di sini. Misalkan perorangan yang asing itu tidak bisa beli di yang retail ini. Nah, yang di retail ini, yang variable rate tadi, itu namanya savings bond retail, SBR, kita menyingkatnya. Yang fixed rate, yang tetap, kuponnya tetap, itu obligasi negara retail. Ini. Nah, di sini ini selain instrumen yang disiapkan untuk investor institusi, kita juga menyiapkan untuk yang perorangan. Gitu. Kita sendiri ini kan ketika ada uang tabungan yang kita kumpulkan bertahun-tahun gitu kan, kita nggak mungkin akan mendiamkan uang itu di tabungan saja. Pasti kita ingin melakukan sesuatu, melakukan investasi dari uang yang sudah dikumpulkan itu, sehingga bisa mendapatkan imbal hasil atau kupon atau return ataupun apapun istilahnya ya kalau kita investasi, itu biar uang kita itu nggak kalah sama inflasi gitu kan nilainya. Betul. Jadi kita sebagai pemerintah berusaha memberikan pilihan instrumen bagi investor perorangan. Gitu deh. Itu. Tadi ya beda-bedanya tadi ada SBN, SUN, SBSN, ORI, SR gitu. Nah, yang tadi kalau di konvensional yang variable rate itu savings bond retail, kalau yang syariah itu sukuk tabungan namanya. Oh, oke. Kalau yang konvensional namanya ORI, obligasi negara retail, kalau yang syariah namanya sukuk retail. Oke. Berarti jadi ini sebagai salah satu sumber income negara loh ya untuk mengisi APBN kita. Sebenarnya seberapa penting sih ini komponen SBN ini di anggaran kita Indonesia? Penting banget nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang income enggak ya, masa utang dibilang. Utang ya, oke. Pembiayaan kita. Pembiayaan, oke. Sorry ya, betul. Slide-nya udah ganti belum? Udah. Nah, di APBN itu anggaran, penerimaan dan belanja negara. Di sini ada komposisinya ya. Ada komposisi pendapatannya berapa, ada komposisi belanjanya berapa. Terus kalau ternyata ada surplus atau defisit, itu nanti mempengaruhi pembiayaan. Bagaimana kita mempengaruhi pembiayaan di ketika surplus atau defisit ini. Sekarang ini adalah defisit nih ya. Defisit karena ketika pendapatan negaranya lebih kecil daripada belanjanya, itu tentu saja akan defisit. Nah, ini yang APBN 2020 yang awal ini, masih yang ini, itu kita masih awal-awal dulu kan, ini ditetapkannya kan sekitar bulan Oktober tahun 2019 lalu. Ini kita optimis bahwa pendapatan negara bisa mencapai 2.200 triliun. Belanjanya 2.500, sehingga ada defisit 300 di situ.
Iya. 300 ini kalau kita hitung itu 1,76% dibandingkan asumsi PDB kita, Hmm. produk domestik bruto kita. Ini Iya. awal kita masih semuanya masih optimis ini kita seperti ini karena angka ini 1,76 ini dibatasi oleh undang-undang Del. Jadi Iya. Undang-Undang Keuangan Negara itu menyebutkan bahwa maksimal defisit yang bisa kita akomodasi di dalam APBN adalah maksimal adalah 3%. Iya. Undang-undang sudah menyebutkan seperti itu. Dari tahun ke tahun kita sudah menurunkan defisit ini, sehingga tahun ini sebenarnya kita optimis 176 itu sudah optimis bahwa akan bisa kita perkecil gitu. Tahun lalu sekitar 2,6 kalau nggak salah, 2,6. Oke. Iya. Iya, Jadi nah sekarang datang COVID nih, Dev. Berarti COVID kayaknya pendapatan negara kita mungkin nggak tercapai ya. betul. Justru belanjanya naik. Terus gimana? Separah apa sekarang APBN kita jadinya setelah COVID ini? Waktu dihitung pertama-tama sekitar bulan Maret bahwa apa akibatnya seperti apa ke negara kita. Itu April akhirnya ditetapkan Perpres ini. Perpres 4 ini kita waktu itu akhirnya juga ada namanya Perpu peraturan pengganti undang-undang yang memberikan relaksasi terhadap batasan 3% tadi, Delil. Iya. Kita kan kalau sudah diatur undang-undang 3% kan nggak boleh kita melewati itu. Undang-undang ini kan mengatur negara, bukan cuma pemerintahan itu doang. Jadi mengakomodasi itu karena kita sudah hitung ini bakal lebih dari 3%. Hitungan pertama kita adalah 5,07% ini. Oke. Karena ketika semuanya kontraksi, mengecil semuanya, industri semua udah nggak bisa ada pembatasan PPP itu otomatis kan semua industri, semua ekonomi itu kan berkurang. Berkurang, iya. Pendapatannya dari pajak pun juga menurun gitu. Betul. Pajak, ya masuk perdagangan internasional semuanya juga akan menurun. Sehingga kita prediksi penerimaan itu menjadi 1.700. Padahal pengeluarannya belanja ini kita di sini itu seakan-akan naiknya kan cuma 100 nih, antara 500 menjadi 100. Padahal enggak, di sini di dalam akhirnya di dalam belanja tadi yang sebelumnya misalkan belanja mau membangun gedung, kita batasi dulu, kita kurangi dulu, ini diedukasikan dulu lah gitu. Gimana caranya biar kita tetap bisa menggerakkan ekonomi negara. Kalau kita tahu PDB itu kan rumusnya konsumsi, investasi, government spending, sama ekspor import gitu kan. Iya. Konsumsi sudah pasti drop. Iya. Konsumsi perusahaan, konsumsi rumah tangga, semuanya drop. Akhirnya investasi juga drop juga. Ekspor import karena perdagangan semua negara juga terdampak oleh COVID ini. Jadi kan ekspor import juga jadi terbatas gitu. Iya. Sekarang mesin ekonominya tinggal apa? Tinggal government spending kan. Betul. Apa yang ingin dilakukan pemerintah di government spending biar nanti konsumsinya misalkan rumah tangga atau perusahaan yang sebelumnya layoff atau apa itu masih bisa terstimulasi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini cukup besar ini. Kemarin waktu masih 5,07 itu sekitar 450 triliun. Ini digunakan untuk stimulus itu tadi, stimulus fiskal. Nah, ternyata yang kita rencanakan 5,07% yang totalnya defisit menjadi 850% ini, 850 triliun ini secara kita hitung-hitung ulang itu nggak cukup. Oke. Kemarin aku baca itu kalau di Malaysia sendiri, dirimu juga pernah nge-share kan, stimulus pemerintahnya kan 900 triliun tuh. Iya. 900 triliun. Kita waktu awal masih 450 triliun, separuhnya dari yang dikeluarkan Malaysia. Padahal penduduk kita berapa banyak? 10 kalinya Malaysia penduduk kita. Malaysia bukannya 40. Enggak, 32 juta doang mereka. Makanya tuh. Dengan jumlah penduduk yang 9 kali lipat dibandingkan Malaysia, tapi yang kita keluarkan hanya separuhnya gitu. Betul. Untuk memperhitungkan sebenarnya seberapa. Hitungan awal terakhir itu outlook-nya ini akan sejumlah sekian, 1.039 triliun. Itu persentasenya dari PDB adalah 6,34%. Jadi terakhir yang rinciannya masih belum ada, tapi ini sudah kita perhitungkan bahwa akan segini nih defisit kita.
Gitu. Waduh, target kamu gede dong ya Dewi ya tahun ini ya. Waduh. Nah, Jadi sahabat di Kairat TV, negara lagi butuh banyak dana. Jadi kalau ada tabungan-tabungan, monggo dikasih ke negara. Of course dengan mekanisme obligasi atau suku ini ya, Dewi ya. Jadi aku pengen ini nih. Kalau setiap ada seseorang mengeluarkan kos biaya, berarti ada orang lain yang menerima manfaatnya, gitu kan? Ya. Ini prinsip ekonomi nih. Siapa yang mengeluarkan biaya, pasti ada orang lain yang menerima biaya itu sebagai manfaat. Iya, Nah, iya, iya. Fond yang disiapkan pemerintah untuk membayar obligasi ini itu adalah benefit bagi investor kan. Ya, betul, betul, betul. Jadi memang sebagai pemerintah akan keluar kos, keluar biaya, tapi masyarakat akan diterima sebagai imbal hasil, sebagai return, sebagai kupon gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau biaya yang dikeluarkan pemerintah diambil oleh masyarakatnya sendiri, oleh masyarakatnya sendiri, kan itu lebih enak gitu daripada dibeli oleh asing. Oh iya, kayak ini ya, kayak misalnya kayak kita di keluarga ya, kita saling bantu anggota keluarga ya, Wi ya. Misalnya ada satu saudara yang lagi butuh uang, dipinjemin sama adik kakaknya gitu, daripada minjem ke orang lain ya. Iya. Nah, jadi kalau di adik kakak kadang-kadang nggak mungkin juga kan nambahin, ya udah kamu bunganya sekian, nggak mungkin juga. Oke. Kalau Iya, negara iya. masih tetap memberikan kesempatan untuk rakyatnya mendapatkan return atas apa yang sudah dititipkan ke pemerintah. Iya, tadi kamu udah jelasin juga, Wi, bagus banget tadi penjelasan di awal bahwa untuk bisa juga memberi kesempatan investor retail perorangan kayak kita ini berinvestasi di surat berharga negara, maka keluarlah ini ORI dan juga yang suku retail ya, Dew ya, suku retail. Nah, sejauh ini udah gimana sih sejarahnya gimana sih? Kapan sih mulai negara Indonesia ini mulai memperkenalkan ORI atau suku retail itu? Dan sejauh ini udah gimana perkembangannya, Dew? Perkembangannya, aduh, agak panjang ini. Gak apa-apa, santai aja. Makanya jadi aku mau masuk ke sini aja deh. Oke, sip. Ini sebenarnya kita sudah untuk yang konvensional itu menerbitkan ORI dari tahun 2006. Oke. Pertama kali instrumen untuk retail 2006. Waktu itu kuponnya 12%, bayangin aja di tabungan nggak ada yang segitu. 12% artinya bunganya ya 12% per tahun ya. Tahun. Waktu itu aku karena belum bekerja di bagian pengelolaan utang atau pembiayaan ini, aku masih beli. Jadi waktu itu, wah 12 ini. Jadi ada tabungan sedikit di rekening itu, udah aku masukkan aja sama suami waktu itu, sepakat aja, ayo kita masukkan, lumayan nih, 12% kan berarti 1% per bulan gitu kan. Iya. Tambahan cash flow per bulan untuk itu. Jadi waktu itu yang pertama kali 2006 ORI. Nah, terus tahun 2009 kalau nggak salah. Sukuk itu kan memang lebih baru, yang syariah itu lebih baru daripada ORI. Kalau ORI itu maksudku yang konvensional, surat utang negara itu sudah ada sejak tahun 2002. Oke. Untuk yang konvensional itu baru undang-undangnya baru keluar itu sekitar tahun 2008 atau 2009 ya. Pokoknya jadi cukup lama setelah ORI sudah established dengan baik, baru yang syariah muncul gitu. Oke. Ya. Dari tahun ke tahun itu biasanya sebelum kita punya sistem online itu biasanya satu kali yang syariah, satu kali yang konvensional. Kita punya instrumen yang floating variable rate tadi loh, yang SBR. Ya, SBR ya. Nah, itu tahun 2014 itu muncul pertama kali, jadi satu kali yang tradable, pokoknya setahun akhirnya 4 kali. Oke. SR, sukuk retail, sukuk tabungan, terus SBR, sama ORI. Gitu. ORI, ya. Biasanya 4 kali ini. Oke. Terus mulai tahun 2018 kita ingin mempermudah para investor untuk bisa beli di instrumen retail ini karena kami sering mendapat
masukan dari investor langsung itu tiap tahun ketika kita melakukan sosialisasi atau marketing ke masyarakat umum itu mereka bilang, Bu, Pak, kami itu kalau mau ke agen penjual, dulu istilahnya agen penjual, kan harus datang ke kantor, ke cabangnya bank itu. Terus mereka tanya, Bu, saya mau beli ori, misalkan. Yeah. Mau beli berapa, Bu? 5 juta, waktu itu minimal 5 juta. Oh, maaf, Bu, kuota kami sudah habis. Oke. Selalu saja mendapat ya jenis penolakan gitu, karena dia belinya sedikit gitu. Iya, iya, iya. Bagi pihak agen penjual, mau yang beli 5 juta ataupun 3 miliar, Iya. sama tuh. Sama, iya, betul. Itu juga ada kuota-kuota gitu kan, tiap bank, tiap agen penjual itu dapat kuota. Oh, kamu bisa menjual sekian, kamu bisa menjual sekian. Jadi mereka akan mengutamakan untuk investor besar-besar mereka gitu. Betul, 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 betul. Tahun 2016 itu waktu Bu Sri Mulyani baru dilantik sebagai Menteri Keuangan lagi, itu beliau men-challenge kita. Apa nih yang bisa menjadikan, apa nih yang bisa kalian lakukan untuk menjadi program strategis kalian gitu. Inisiatif strategis kalian itu apa? Jadi kami di kantor, di semua lah, bukan cuma dari DJPPR aja yang di-challenge. Kami mengajukan, Bu, kami ingin yang retail ini bisa diperjualbelikan secara online. Nah, Oke. 2018 akhirnya 2016 kita challenge, terus kita di-challenge, kita mulai kajian-kajiannya, bikin bangun program dan sebagainya, sehingga 2018 itu kita mulai secara online. Jadi 2018 waktu itu 2 kali SBR, 1 kali yang ori. Ori waktu itu 2018 belum online. Oke. Jadi masih manual di kantor di kantor cabang seperti biasa. Baru 2019 itu baru full semuanya online. Dan 2019 kemarin itu kita banyak sekali menerbitkan yang retail ini. Total ada 10 kali penerbitan. Oke. 4 kali SBR, 1 kali ori, 4 kali sukuk tabungan, dan 1 kali sukuk retail. Itu. Oke. Nah, untuk yang 2020 ini kita kurangin lagi karena kami khawatir banyak juga dari pihak perbankan yang merasa dana pihak ketiganya itu jadi tergerus oleh pemerintah. Iya. Jadi kan mereka jadi kayak rebutan sama pemerintah, makanya kita kurangin menjadi 3 kali. 3 kali yang konvensional, 3 kali yang syariah. Syariah, oke. Di awal tahun sebenarnya kami merencanakan 2 kali SBR dan 1 kali ori di sini. Ya. Ini tuh sebenarnya jadwalnya SBR yang ori ini. Nah, sukuk juga gitu, seharusnya 2 kali sukuk tabungan dan 1 kali sukuk retail. Tapi karena COVID ini maka kita melakukan penyesuaian. Kenapa melakukan penyesuaian? Karena gini, ketika individu atau perorangan itu terdampak, sebenarnya kan semuanya, baik yang masyarakat menengah ke atas ataupun ke bawah, atau semuanya itu terdampak oleh COVID ini gitu. Betul. Dan kita nggak tahu seberapa besar dampaknya ke kita gitu. Saat ini oke lah, kita masih baik-baik saja misalkan ya, masih bisa menghandle apa yang terdampak ke kita, ya udahlah, nggak masih bisa kita handle. Waktu kita halal bihalal itu kan teman-teman yang sharing juga, ada yang sudah mulai mantap gitu kan, makan tabungan gitu. Ada yang banyak pegawainya yang layoff, ya. Gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya semuanya terdampak lah. Iya, betul. Yang cukup ataupun nggak cukupnya semuanya terdampak. Jadi dengan kalau yang variable rate tadi, kami itu term and kondisinya, speknya itu spek yang variable rate karena dia mengikuti pasar, maka dia nggak bisa diperdagangkan. Ya, jatuh temponya 2 tahun, ada early redemption, tapi harus nunggu 12 bulan. Oke. Jadi misalkan di sini nih kita terbit, itu bulan Juni tahun depan itu baru bisa kita cairkan sebagian. Oke. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam 12 bulan ini, apa yang terjadi kita kan nggak tahu. Iya. Kalau waktu kita butuh cash, nggak bisa. Yang SBR tadi nggak akan kita bisa cairkan gitu. Betul. Kita akhirnya
akomodasi perubahan ini untuk memberikan fleksibilitas kepada investor, kita ganti investornya apa? Instrumennya yang ori itu karena bisa diperdagangkan. Jadi sewaktu-waktu investornya merasa, aduh ternyata uangku habis nih, ori bisa aku jual, gitu, aku jual, dicairkan ya. Aku jual, nanti cari pembelinya, dapat cash. Oke, iya. Jadi nggak ada concern dengan likuiditas lagi ya gitu ya, sangat liquid gitu ya. Dari likuiditasnya, betul. Nggak tetap harus nunggu ya, harus apa? Nggak bisa serta-merta. Ini tergantung nanti mitra distribusinya yang bantuin jualan itu tadi, ada yang dia bisa sebagai standby buyer. Oke, ya. Langsung bisa dia langsung. Oke. Jauh lebih mudah daripada yang produk yang variable rate tadi, yang SPR ataupun yang sukuk ini. Betul. Oke. Terus, jadi mungkin tadi ada sedikit slide kelihatan sebentar profil yang beli yang ori ini, mungkin bisa dikasih lihat, Wi. Kamu tadi, nah ini nih total investor. Ini mungkin bisa diceritain dikit? Ya, ini sebenarnya aku fokus di sini untuk yang online saja. Jadi mulai tahun 2018 sampai 19 aja. Ya. Data yang ada di sini ya. Yang 2020 belum, karena kan belum tuntas, baru 2 yang terbit, 3 sama yang ori ini. Iya. Itu. Jadi kalau investor yang kita mulai secara online ini, total itu ada 163.000 investor yang investasi di obligasi SBN retail. Iya. 4 instrumen ini kan kalau kita lihat, sukuk retail, sukuk tabungan, ori, sama SBR. Iya. Total 163 ini ada 56.000 yang investor syariah. Oke. Dan 70.000 investor yang konvensional. Di sini ada yang apa? Dua-duanya. Ya. 30.000. Oke. Oh, itu menarik ya. Kalau dilihat dari generasinya itu yang paling besar adalah yang milenial. Oh, kelahiran 80 ke atas ya, Wi ya? 80 ke atas sampai 95 ya kalau nggak salah. Oh, ini. Sampai 2000 di situ. Nah, yang paling besar itu ini terjadi itu setelah kita pakai sistem online, Delil. Oke. Ya. Dulu yang paling besar itu di sini baby boomers. Baby boomers. Karena kan mereka itu nasabah prioritas ya. Iya, baby boomers sudah pensiunan, mungkin banyak duit nganggur juga kan? Iya, jadi uangnya besar-besar, jadi dia nggak mau beresiko kan, orang-orang yang sudah senior gitu kan, aku nggak mau nyari investasi yang beresiko. Jadi ketika ada investasi yang resikonya apa kecil seperti ini, mereka akan besar itu. Iya. Gitu. Jadi dulu tuh didominasi ini, sekarang justru milenial. Oh, ini info menarik nih, Masya Allah ya. Generasi rebahan itu loh. Generasi rebahan. Pengen duduk semua nih. Jadi online, betul. Mereka cuma buka browser atau ada beberapa mitra distribusi yang pakai aplikasi. Nanti transfer pun, beli kan habis dapat kode billing itu harus ditransfer. Itu juga bisa mobile banking gitu. Iya. Usah keluar, nggak usah apa, udah tinggal kaum rebahan ini bisa sambil rebahan aja. Betul. Makanya signifikan sekali perkembangannya. Oke, ya. Good. Ini kalau profesi dari dulu. Profesi, oke. Ini adalah pegawai swasta yang paling besar. Oke. Swasta yang paling besar investasinya dari tahun ke tahun. Iya. Walaupun offline pun juga pegawai swasta yang tinggi. Oke. Swasta juga berikutnya ibu rumah tangga. Nah ini bendahara keluarga ini ternyata cukup melek investasi juga, sehingga dia bahkan lebih tinggi posisinya dibandingkan PNS atau ASN ini, PNS, TNI, Polri. Iya. ERT ibu rumah tangga ini sebagai bendahara keluarga juga bertanggung jawab untuk berinvestasi. Iya. Ada juga di sini pelajar mahasiswa juga sudah mulai banyak. Oke. Ikut investasi di sini. Oke.
Kita 10 total ini dua tahun ini 10 ribuan. 10 ribuan orang, iya iya. Pegawai otoritas lembaga, terus ada juga Mhm. profesional. Profesional ini misalkan dokter, Mhm. kayak gitu lah yang bisa menyebutkan identitas pekerja ini kita sebutnya secara umum profesional. Mmm. Kalau berdasarkan gender, perempuan yang lebih banyak nih. Iya. Baik di 2018 ataupun 2009 perempuan lebih banyak berinvestasi dibandingkan bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak karena ini ya, dia lebih suka yang high risk high return gitu kan, high return lah intinya. Dia Mhm. nyari yang high return tentu saja yang resikonya tinggi. Kalau ibu-ibu kan biasanya pengen aman gitu, pengen sesuatu. Iya. Ya di banyak rumah tangga kan ibu-ibu jadi bendaharanya, Wi. Jadi mungkin Karena itu nggak mau juga. beresiko kalau ada apa-apa ini uang keluarga Ya, nih kalau iya betul, lari sama betul. yang punya investasi gitu kan. Ya, kalau dari statistik ini, Wi, ini udah memenuhi ekspektasi Kementerian Keuangan nggak, Wi, dari jumlah atau komposisi investor? Nah, tentu saja. Jadi ketika kami membangun sistem online ini, salah satu tujuan kami adalah melatih generasi mudanya ini loh, jangan cuman yang baby boomers dan generasi X saja yang berinvestasi. Gimana sih anak-anak muda ini bisa berinvestasi sekaligus juga turut serta membangun negara gitu. Betul. Itu sangat-sangat kami utamakan. Jadi waktu pertama kali online itu dibangun, itu kita udah nggak mikirin lagi, udah berapapun yang kita terbitkan, yang bisa ditarik dari masyarakat, kita akan terima. Itu pertama kali keluar itu cuman 1,9 triliun kalau nggak salah. Yeah. SBR 03 itu nggak sampai 2 triliun. Yeah. Tapi itu investor barunya itu sangat signifikan lebih dari 50% kalau nggak salah. Itu kan untuk nyari investor baru itu kita susah. Kita punya ikut tahunan untuk penambahan investor baru. Yeah. Itu untuk ngitung investor baru itu kita susah banget untuk bagaimana meningkatkan investor baru untuk berminat investasi di SPN ini. Dari penerbitan pertama itu udah 50%-nya adalah investor baru. Tiap berikutnya itu lebih dari 40% itu selalu investor barunya selalu banyak gitu. Iya, iya, iya. Ini kalau ini wilayah ya. Wilayah. DKI Jakarta itu udah nggak masuk Jawa lagi. Khusus karena memang besar sekali di situ gitu. Iya, Kalau iya, iya. kita masukkan ke Indonesia Barat ini langsung menjulang tinggi. Gitu. Betul, 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 betul. Kita, DKI Jakarta kita kasih kategori sendiri sehingga nanti ada Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ini juga belum merata ya, Wi ya? Ya, aku juga nggak tahu ya sebenarnya apa karena memang penetrasinya memang kurang. Tapi setiap waktu kami kalau misalkan dulu waktu masih pemasaran manual offline kita datang ke sana itu selalu kita sempatkan untuk ke timur ini di beberapa daerah timur itu selalu kita utamakan. Bahkan kita juga mewajibkan mitra distribusi kami untuk melakukan di daerah timur juga gitu. Mungkin ya masalah sosialisasi juga sih, Wi. Ya udah sering-sering aja nongol di KRT TV deh, Wi, biar dimanapun orang bisa. Untuk yang kali ini karena udah nggak bisa offline lagi ya, kita nggak bisa datang ke lokasi, kita punya lewat kita kerja sama bursa. Di bursa itu ada namanya sekolah pasar modal. Kita 3 kali, jadi ada yang Indonesia Barat, Tengah, sama Timur gitu. Dan peminatnya itu selalu ratusan yang ikut hadir di webinar kami itu untuk jualan. Iya, iya. Ini jumlah investornya. Kalau kita lihat per tahun, itu dulu waktu pertama kali terbit tahun 2006 itu 16.000 orang. Nah, sekarang posisinya udah 70-an ya. Ya 2019 ini kan. Iya, 70.000 orang. Pokoknya mulai online ini, signifikan sekali kan? Iya, betul, betul, betul. Langsung seret gitu. Kalau sebelumnya segini aja. Iya, iya, iya. Online-nya itu baik untuk penawaran perdana, primer, maupun pasar sekundernya juga online sekarang, Dewi ya? Kalau sekunder itu kan harus ke mitra distribusinya, kita harus cari pembeli. Jadi off the counter dia. Oh, oke, off the counter ya. Jadi langsung datang, terus kita ke banknya nanya bisa nggak saya jual
Oh iya, kalau mau saat ini juga harganya sekian misalkan. Ya. Kalau agak-agak nanti kalau masih pengen par ya harus nunggu lawannya ada yang mau beli gitu. Iya, iya. Par ini maksudnya sesuai dengan harga beli kemarin ya. 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 Terus yang tadi Dewi nyebut beberapa kali mitra distribusi itu umumnya bank-bank nasional ya Wi ya, atau ada yang lain juga? Ada kita ada 16 ada total itu ada 25. Ntar aku cariin dulu ya daripada kelihatan di situ slide-nya jadi. Sorry, diskusinya enak jadi ngelompat-lompat nih. Di sini. Oke. Ya kok di sini sebentar. Nanti di sini aku share. Ada 25 mitra distribusi yang dari 16 bank. 16 bank tentu saja bank-bank utama, bank-bank besar itu pasti ada. Tapi juga banyak pilihannya ini. Ada B. Udah kelihatan? Kelihatan, udah. Nah, ini jelas ini bank-bank besar itu sudah ada. Ada Maybank, Iya, iya. Baru ini. Ini baru ikut serta di ORI 17 ini. Oke. Dari tahun lalu, tapi kan untuk membangun sistem itu kan butuh waktu. Betul. Jadi selesai beberapa waktu sebelum kita mulai membahas yang ORI 17 ini. Ada CIMB, Permata, ini semuanya ada 16 bank. Jadi kalau kamu punya rekening di mana, bisa aja langsung ke mitra distribusinya yang kamu punya rekening itu. Betul, tapi betul. Ada nih 4 perusahaan efek standar ya. Iya, standar ya. Di Indonesia kan Trimega, Bahana Sekuritas, dan Reksa, Mandiri Sekuritas ini yang besar. Kalau yang sebenarnya kami membuka kesempatan aja siapapun untuk daftar jadi mitra distribusi ini, tapi kita pendaftarannya terbatas, ada waktu itu aja. Iya, iya. Nah, ada juga selain itu ada perusahaan fintech peer-to-peer lending. Kamu tahu kan? Tahu, iya, iya. Oke. Sama Modalku yang sudah serta menjadi mitra distribusi. Terus ada lagi Upward, perusahaan efek khusus. Terus itu sebenarnya kayak perusahaan efek biasa, tapi dia khusus karena hanya online. Hanya online, oke. Invisi sama Bareksa. Oke. Oh, menarik sekali. Jadi ini mungkin nih yang fintech aja udah bisa masuk ya. Jadi sangat appealing untuk yang milenial pasti. Masing-masing itu punya kelebihannya gitu. Ada misalkan nih di salah satu mitra distribusi, dia tetap mewajibkan calon investor itu untuk datang ke kantor registrasi. Menunjukkan apa ya, untuk KYC lah, bank wajib melakukan KYC. Jadi mereka tetap meminta mereka datang ke kantor. Ada juga yang full online, sehingga kita yaitu tadi sambil rebahan udah bisa, nggak perlu keluar sama sekali, itu udah bisa ada beberapa. Jadi silakan saja pilih mau yang seperti apa, yang nyamannya seperti apa. Kami punya 25 pilihan mitra distribusi yang bisa mewakili preferensi. Oke. Kalau untuk bayarnya sendiri, ini kan pesen nih, pesan sampai mendapat namanya kode billing. Itu harus melalui 25 ini. Tapi kalau sudah bayar itu bisa kemana aja. Oke. Bisa kelihatan udah pindah nggak? Udah, ada angka 87. Nah, yang tadi 25 mitra distribusi, tapi kalau kita mau bayar itu ada 87 bank, pos atau lembaga persepsi khususnya. Oke, iya. Nggak bisa pakai e-wallet. Oke. E-wallet melalui Bukalapak, Inet ataupun Tokopedia. Jadi kita namanya kode billing itu kita bisa membayar di 87 ini pilihannya. Jadi bukan di 25 itu tadi. Gitu. Misalkan nih ya, aku beli lewat Midis Bank A. Iya. Tapi aku bayarnya nggak di situ gitu. Iya. Aku bayarnya lewat Tokopedia gitu. Ya bisa. Bisa. Aku bayarnya lewat bank lain gitu. Iya. Aja gitu. Jadi nggak masalah. Yang penting kode billingnya pas bayar itu masukin kode billing itu. Jadi akan nama kita. Iya. Wah, menarik banget. Wi, sebelum kita kehabisan waktu, mungkin kita coba masuk ke ini Dewi. ORI 17 itu sendiri karakteristiknya, featuresnya apa aja, Wi? Gak apa-apa, pindah-pindah aja, gak apa-apa. Nah, ini. Nah, oke.
Ya. Jadi yang paling spesifik dari ori ini adalah bisa diperdagangkan. Oke. Itu yang paling spesifik membedakan dengan SBR tadi. Ya. Bunganya tetap. Tetap. Kalau yang SBR tadi variabel. Variabel. Mengikuti pasar, tapi ada floor-nya. Yang enak itu dia ada floor-nya. Jadi ketika ditetapkan, itulah floor-nya, batas bawahnya. Kalau ternyata suku bunga acuannya turun, dia nggak akan ikut turun, dia akan tetap begini. Di floor-nya itu. Bunga acuannya naik, dia akan ikut naik. Jadi tetap ada proteksi risiko lah buat investornya, ya. Tidak bisa diperdagangkan, jadi tingkat Ya. Itu sewaktu-waktu nggak bisa, walaupun kita sudah kita kasih feature lainnya yaitu early redemption dalam waktu 1 tahun bisa dicairkan sebagian. Ya. Itu yang SBR tadi. Nah, kalau yang retail ini dia fix hanya untuk investor individu, terus bisa diperjualbelikan. Ini yang pertama. Tadi pertimbangan tadi biar kita sebagai investor dalam rangka menghadapi pandemi COVID ini bisa lebih fleksibel. Iya, sewaktu-waktu BU kita bisa cairkan, gitu kan intinya ya? Ini strukturnya. Bisa kita lihat sih kalau kita mau detail ada namanya memorandum informasi. Kalau di saham itu prospektus gitu lah sejenis. Iya. Nah ini bentuknya tanpa warkat. Kita nggak ada lagi kertas. Kita udah nggak ada sertifikat kayak gitu, kayak deposito nggak ada ya? Misalkan kebakaran atau apa hilang kita nggak tahu, aduh gimana ini cara mencairkannya, itu udah nggak kita. Nggak, oke, ya. Kalaupun diperjualbelikan juga akan pindah ke pemilikannya gitu. Iya. Namanya juga akan berubah. Kupon berikutnya juga akan pindah ke pihak lain yang beli itu. Iya. Ini sudah tercatat ini. Iya. Kalau misalkan aman nggak sih, bisa nggak sih? Ini kita udah nerbitin dari 2006 loh. 2006 ya. Ada masalah loh sampai sekarang. Kita nerbitin obligasi Sun atau SBN itu udah dari tahun 2002 gitu. Udah triliunan yang kita terbitkan dan tidak ada masalah dengan tanpa warkat. Kuponnya ini adalah 6,4%. Kita kemarin itu salah satu acuannya adalah BI 7 days repo reverse rate. Beberapa hari setelah kita menetapkan kupon 6,4 ini, kita akan tetapkan hari Kamis tanggal 11 Juni. Ya. Kalau nggak salah minggu depannya itu Dewan Gubernur BI melakukan rapat dan menurunkan suku bunga jadi 4,25 gitu. Oke. Kalau kita lihat ke depan, banyak analis yang sudah memperhitungkan bahwa nanti juga BI Rate juga akan tetap menurunkan suku bunga acuan biar ekonomi berjalan tadi gitu. Iya, betul. Satu tindakan kebijakan stimulus moneter dari BI yaitu menurunkan suku bunga sehingga banyak uang beredar di pasar sehingga bisa menggerakkan perekonomian dan sebagainya gitu kan. Iya. Nah, ini sudah ditetapkan 6,4%. Apakah 6,4% ini besar atau kecil? Kalau kita bandingkan ke suku bunga acuan tadi, LPS rate aja 5,5%. Ya. Kamu nabung di bank 1 juta dapat berapa, Del? Nggak dapat apa-apa, kepotong biaya. Ya, betul ya. Ini kita minimalnya adalah 1 juta. 1 juta ini kita sudah beli. Sudah bisa beli, ya. Kelipatan per unitnya 1 juta. Jadi kita minimal 1 juta, maksimumnya 3 miliar. Ya. Tiap tanggal 15 kita akan dapat kupon bulanan. Oke. Ini 15 Agustus ini kupon pertamanya. Ya. Nah, di ORI ini ada namanya minimum holding period, Delil. Oke. Kita ketika beli nggak boleh langsung dijual. Kita ada batasan bahwa 2 kali pembayaran kupon. Oke. Sebenarnya kita ingin membiasakan bahwa ya udah kita berinvestasi jangka menengah dan panjang aja, kita pegang sampai jatuh tempo, nggak kita perdagangkan jangka pendek gitu kan. Iya. Pengen membiasakan itu dengan ngasih minimum holding period 2 bulan. Iya. Di samping itu juga biar 2 bulan pertama biar investor yang bersangkutan dapat kuponnya, terima kuponnya gitu. Iya. Baru boleh diperjualbelikan tanggal 15 September 2020.
Oke, oke. Jadi ini kalau misalkan kita beli semuanya sekarang, terus bulan depan ternyata kita butuh mendadak, masih belum bisa dijual. Jadi perhitungkan dari sekarang berapa yang mau dibeli, sehingga Iya. dalam 2 bulan ini kita nggak perlu menjual ori kita ini. Gitu. Oke, oke, oke. Terus pajak itu tadi yang 15% itu maksudnya gimana tuh, Wi? Aduh, iya lupa aku. Padahal ini Sorry ya. kamu kalau misalkan naruh uangmu di deposito, pajak atas kuponnya berapa? Nggak tahu aku, nggak pernah. 20% dari 20%, oke. Jadi kalau kita naruh di deposito itu kuponnya terus akan kepotong langsung oleh pihak bank itu 20%. Atau gini aja deh, uang kita yang ada di tabungan itu, Iya, sebagiannya pun kan nggak langsung habis tuh, masih ada sisanya. iya, Dapat kupon ataupun imbal hasil atau apalah itu kalau iya, misalnya carikan iya, imbal hasilnya di situ gitu. iya. Itu pasti akan langsung otomatis dipotong 20% gitu kan. Oke, betul. Nah, kalau yang ori ini potong pajaknya hanya 15% gitu. Oke, oke. Itu Pajak. ya. Itu dari hasilnya ya, pokoknya ya, dari kupon atau dari imbal hasil, ya. Oke. Eh, oke, terus apa namanya? Udah tanggal Jelasin ini Delil, apa ya. namanya? Mana ya? Oh, jauh banget. Ini tujuan penerbitan Sun Retail. Oke. Sebenarnya sebenarnya udah dari tadi itu udah aku sampaikan sih. Cuman aku pengen lebih menekankan lagi kenapa sih pemerintah menerbitkan Sun Retail itu. Pertama Iya. adalah pemerintah itu pengen memperluas basis investor di dalam negeri gitu. Iya. Aku selalu ngasih contohnya, kenapa aku melihat kalian sekeluarga di Backgroundku jatuh. Ini lagi dibenerin sama Dava. Lanjut dulu. Jadi kami ingin memperluas basis investor di dalam negeri. Ini kami itu selalu suka ngasih contohnya itu Jepang. Oke. Itu utang persentase utang pemerintah terhadap GDP-nya, PDB Iya. itu hampir 200 atau berapa ya? Pokoknya 2 kali lipatnya, 200 Oke. dibanding ekonominya. Utang pemerintahnya dibanding ekonominya 2 kali lipat. 2 kali lipat utangnya. Apakah ada gonjang-ganjing di Jepang? Iya. Apakah rakyatnya protes utangnya banyak gitu? Iya. Ya, karena yaitu tadi prinsip cost yang dikeluarkan pemerintah itu adalah benefit untuk masyarakatnya. Jadi walaupun persentasenya besar, ya tetap aja benefitnya kan masyarakatnya sendiri yang terima. Betul, 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 betul. Jadi 200% PDB, utangnya itu 200% dibanding PDB. Itu yang dimiliki oleh masyarakatnya sendiri itu sekitar 91%. Oke. Yang dimiliki asing itu sekitar 8-9%. Jadi 91%-nya itu dimiliki oleh masyarakatnya sendiri. Sendiri. Jadi dia berhutang di dalam negeri kepada masyarakat sendiri, ke keluarga. Iya, iya. Untuk pembiayaannya sendiri pemerintah. Iya. Hasilnya juga dinikmati oleh rakyat sendiri. Pemerintah ketika membangun itu kan juga yang mendapatkan manfaat juga masyarakatnya sendiri gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, kalau di kita berapa persen tuh komposisi itu kalau ada informasinya? Maksudnya kita Ya, kalau kita berapa? Terakhir itu kita bisa pernah mencapai 40% yang dimiliki asing. Oke, 60 dalam negeri. Ya. 32. Jadi semenjak pandemi kemarin itu banyak investor yang mereka khawatir kan. Apapun bukan cuma di Indonesia saja ini terjadi. Jadi penarikan dana-dana asing itu bukan cuma di Indonesia saja, semua negara mengalami karena pandemik ini. Itu cukup signifikan, sekarang posisinya 32% dan sudah mulai naik lagi gitu. Jadi 32% dimiliki oleh asing gitu. Iya, 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 iya. Oke. Pengen mencapai yang 91% seperti yang Jepang tadi, gimana caranya gitu? Ya betul, kita memberikan instrumen untuk retail sehingga kita bisa lebih luas basis investor kita. Bukan institusi tapi juga retail perorangan. Bagi masyarakatnya sendiri, kita juga ingin menyediakan alternatif instrumen investasi. Iya, 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 betul.
Ada yang saya high risk, high return. Saya maunya yang return-nya tinggi, apalagi Iya, tidak gitu. Saya mau beli saham aja, jadi kalau misalkan ada resiko besar itu terjadi ke saya masih bisa recovery. Gitu. Tapi iya, iya. banyak juga yang maunya aman-aman saja gitu, ya Betul, seperti betul. aku nggak sanggup aku cari yang high return itu Indian itu resikonya pasti tinggi gitu. Betul, betul, betul. Pasti. Nah, tapi aku juga pengen lebih naik daripada deposito gitu. Hmm, Ini yang lebih naik daripada deposito, tapi dengan resiko yang terkendali. terkendali. Kita, Begitu. menyediakan alternatif instrumen ini untuk retail perorangan. Oke. Kalau semuanya ini sudah terjadi, basis investasinya semakin luas, Hmm, pasar keuangan domestik juga akan semakin stabil. iya, Kayak iya. Jepang itu tadi kayak suatu dunia tersendiri, dunia pasar keuangan tersendiri gitu. Dia nggak Hmm, terpengaruh sama kondisi luar negeri. iya, iya. Yang Amerika sama Cina, terus harga minyak dunia naik turun, ini nggak gampang terpengaruh Jepang itu. Karena Iya, mereka iya, iya. sangat mandiri, pembiayaannya pasar keuangan sangat mandiri, jadi agak beda. Kami makanya tadi itu ada instrumen yang falas tadi, ada US, ada dolar, ada yen. Kenapa tiga ini, kenapa mata uang lainnya kok enggak gitu? Karena ya Iya. yen ini memang portofolio kita punya utang cukup, waktu zaman dulu pinjaman dan utang, pokoknya semua utang itu ada yang cukup banyak di yen. Jadi kita menerbitkan sesuai utang apa mata uang kita, utangnya yang paling banyak ini tiga Iya. ini. Betul, 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 betul. Memang beda gitu Betul, di, betul. di Jepang itu beda. Hmm, Juga untuk food retail ini juga kita ya tadi aku bilang biar masyarakat itu bisa berorientasi ke menengah dan panjang, bukan cuma deposito yang bulanan 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 gitu. betul, 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 betul. Nah, memang mungkin Soalnya concern masyarakat kita banyakkan di situ tuh di risiko itu ya. Tapi ya yang perlu dipahamin masyarakat bahwa baik itu sukuk maupun ori ini bagaimanapun yang mengeluarkan negara gitu kan ya. Biasanya kalau surat berharga negara itu selalu dianggap sebagai berisiko paling rendah gitu. Bukan kita tidak menutup kemungkinan negara bisa bangkrut juga, negara lain maksudnya, tetapi tentu risikonya mestinya lebih rendah daripada instrumen-instrumen lain yang diterbitkan oleh institusi lain begitu ya. ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin resiko nih dulu ya, Hmm. mana ya? Oh, jauh. Kita ngomongin resiko ya. Ya, ya ini. Resiko. Kalau kita mau investasi apapun ya, Ya. bisa buat gambaran buat teman-teman semuanya nih yang mau beresiko, itu kita harus berinvestasi apapun lah, mau beli Hmm. rumah atau mau beli properti, mau beli emas, mau reksadana, mau apa bagi hasil apa ternak kambing, Ya. atau itu pohon kurma yang Iya. pernah dengar kan ya kayak gitu itu. Iya, iya betul. Harus perhatikan tiga risiko ini. Semua jenis investasi kita harus perhatikan tiga risiko ini. Risiko Hmm. gagal bayar, risiko pasar, risiko likuiditas. Risiko gagal bayar itu apakah uang kita nanti ketika sudah waktunya akan kembali utuh. Iya. Misalkan kita bagi hasil sama pedagang kambing tadi. Kambing. Iya, betul, betul. Itu Hmm. nanti kalau misalkan ada kemungkinan nggak uang itu nggak balik gitu. Kan itu Hmm. resiko gagal bayar. Ada nggak kayak gitu? Resiko pasar, Iya, naik tetap saja pasti ada. harga Hmm. pasar gitu. Itu gimana? Ada nggak tiba-tiba aku beli kambing anakan 1 juta, ternyata nanti apa? Ternyata harganya turun, nggak cuma 1 juta, harganya di bawah lebih itu, di bawah Hmm. 1 juta. Atau bisa jadi di tengah jalan belum diapa-apain udah mati kambingnya. Iya, betul, betul. Pasar. Iya. Terus likuiditas. Ini bisa cepat nggak aku cairkan kalau aku butuh gitu. Hmm. Oh ternyata dia harus nunggu dulu si kambing itu dewasa sampai bisa dijual. Berarti kan sampai dia dewasa aku nggak bisa akan dapat uangku kembali gitu. Itu Iya. likuiditasnya kan juga berarti besar gitu kan. Iya. Nah sama kalau di ori pun juga kita harus lihat nih apa gimana komposisinya, resiko gagal bayarnya gimana, pasarnya gimana, likuiditas gimana gitu.
Sekarang kalau ngomongin gagal bayar, ori ini tuh dijamin oleh undang-undang seperti aku bilang tadi. Kalau Ya, kita ngomongin negara itu nggak ada pemerintahnya siapa nggak tergantung karena kita ya, ngomong negara Indonesia. negara, betul, Pemerintahnya tetap dijamin oleh negara melalui undang-undang. betul. Undang-undang yang menjamin dua, undang-undang surat utang negara sama undang-undang APBN. Tiap tahun Hmm, kita kan menyusun APBN. Nah ya, seperti sekarang ini sedang dibahas sama DPR anggaran untuk tahun 2021. ya, Biasanya disahkan itu sekitar bulan Oktober. Di situ sudah termasuk anggaran untuk membayar kupon dan pokok yang akan jatuh tempo di tahun 2021. Ketika hmm, nanti diketok, berarti sudah terjamin bahwa angka itu sudah ada. Misalkan yang tahun 2020 ini, itu berarti sudah disahkan oleh Undang-Undang APBN itu tahun 2019 kemarin. ya, Jadi resiko gagal bayarnya gimana, menurutmu? sangat sangat kecil ya, zero ya. Kalau menurutku malah, kalau aku bilang nggak ada karena udah dijamin di Iya, Undang-Undang. zero. Ya, sudah dijamin, betul. Kalau ngomongin bangkrut apa enggaknya, Hmm. kamu tadi deposito enggak ya? Kamu enggak deposito. Ini deh, asuransi. Kamu ikut asuransi enggak? Ikut dong. Kamu percaya asuransi itu bakal bayar kamu nanti ketika udah jatuh tempo? Ya, tentu ada risikonya di situ. Mereka bisa gagal bayar juga. Dan seperti contoh di Indonesia sudah terjadi. Kamu percaya kan? Tapi saat ini sampai saat ini kamu Oh percaya? ya, iya. Kamu percaya? Nah perusahaanmu ini dibandingkan negara Indonesia, mana ini yang kira-kira bakal bangkrut duluan? that debatable. Aku nggak mau jawab. panjang diskusinya. Oke, Gini aja pokoknya deh, intinya kalau kamu mau bandingin, aduh aku takut nih negara Indonesia bangkrut. Bank duluan mana? Bankmu tempat naruh naruh uang gaji tiap bulanan, bangkrutan duluan mana? Itu sama negaramu deh gitu. Aku pengen bandinginnya gitu deh kalau ini. Oke, itu kita bisa bikin sesi khusus untuk itu untuk melihat kita cari yang apple to apple antara Republik Indonesia dengan institusi private mana yang lebih kuat Intinya ya financial standingnya ya. Ya, kalau bisa. kalau kamu percaya naruh deposito miliaran di satu bank tertentu, masa kamu nggak percaya sama negaramu nih? Duluan mana bankmu yang kamu taruh 3 miliar itu sama negaramu yang 3 miliar juga misalkan. Itulah. It's long discussion. It's long discussion. Oke, we Nah, ya ini resiko pasar dan ya, resiko likuiditas sebenarnya sudah aku bicarakan tadi ya, karena kita ya, jadi tetap. Jadi kalau suku bunga acuan tadi turun, berarti kita naik kan ya, kupon kita itu nilainya tinggi, lebih tinggi daripada yang di pasar. Kalau likuiditas tadi karena sudah ada bisa diperdagangkan di pasar, diperdagangkan. Betul, betul. sudah Betul. atasi likuiditas. Gitu. Jadi kelihatan banget tuh dari features yang kamu jelaskan tadi itu memang sangat mencoba apa namanya menjadi yang the best in many aspect gitu ya dan sangat mencoba memahami situasi para investor retail yang mungkin tidak semuanya punya banyak tabungan yang punya banyak excess income begitu. Itu luar biasa, itu yang buat saya sangat menarik dari Ori ini begitu ya. Um, Kalau saya lihat kita udah lewat 1 jam nih, Wi. Kalau gue lihat list kita lihat nggak apa-apa tanggung. Kalau gue lihat list yang kita sepakati, kayaknya udah hampir kita cover semua. Ada satu pertanyaan dan ini adalah pertanyaan titipan yang belum kita jawab barangkali. Titipan gue bilang karena banyak audiens di Khairat TV channel itu orang-orang asuransi syariah atau Islamic finance, Dewi. Ada pertanyaan yang cukup menarik. Nah, kalau memang pemerintah pengennya semakin banyak warganya berkontribusi berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan gitu ya. Karena kita kebanyakan mayoritas juga Muslim gitu kan. Kenapa nggak semua kita jadiin sertifikat SBN itu kita terbitkan dalam bentuk yang syariah compliant aja, Wi? Kenapa masih harus ada yang konvensional? Jadi kalau syariah kan semua orang bisa ikut, yang punya concern syariah bisa ikut, yang udah hijrah, yang nggak terlalu memperdulikan syariah atau nggak syariahnya juga tetap ikut. Kira-kira gimana tuh, Wi? Iya, tadi aku munculin lagi ya yang Boleh. pembayaran ini ya.
Jadi sebenarnya kita sudah berusaha untuk membangun pasar yang syariah ya. Tapi memang secara internasional sendiri pasar syariah itu berkembangnya juga lebih kini gitu loh. Iya. Kalau yang konvensional itu pun udah dari zaman dahulu kala itu sudah ada obligasi dan sebagainya itu sudah ada gitu kan. Jadi pasarnya itu sudah sangat matang. Matang. Juga liquid semua pihak itu tahu gitu loh Betul. gitu. Nah, kalau yang syariah itu baik di internasional maupun di Indonesia sendiri itu juga masih dikembangkan gitu. Sekarang komposisi SBN ini ya, kalau kita tiap tahun kan ada strategi tahunannya itu masih 70% itu masih melalui yang konvensional. Oke. 30%-nya yang syariah. Dari sisi volume ini ya, Wi ya. Ya, dari sisi volume, misalkan tadi target defisitnya 1.063 triliun tadi. Triliun, ya. 70%-nya masih yang konvensional. Oke. Kendalanya masih banyak gitu, masih banyak. Misalkan likuiditasnya masih rendah karena kan memang pasarnya belum berkembang. Belum berkembang, belum besar, iya. Jadi setiap ya. Itu juga belum banyak. Misalkan ada asuransi syariah pun juga tidak sebanyak. Kamu sendiri juga mengalami kendala kan? Betul. Aku juga nggak tahu kok. Udah langsung menuduh. Kalau Enggak, benar-benar pilihan investasi syariah itu masih sangat limited, betul. Iya. Jadi nggak bisa serta-merta kita langsung fokus ke SPN, tapi kita portofolionya itu kita perluas gitu. Iya. Kita tambah gitu. Sekarang posisinya masih 70-30. Mungkin nanti pasarnya kalau sudah semakin besar mungkin akan 50-50 gitu. Iya, iya. Semuanya. Dan kami pun di Kementerian Keuangan juga nggak main-main untuk mengembangkan ini. Kita melakukan diversifikasi instrumen sudah banyak gitu. Ada yang project base gitu. Project base itu artinya attach ke earmark ke satu project tertentu di APBN. Tertentu, ya. Ada juga yang langsung masuk ke APBN, tapi karena memang nature-nya syariah itu harus ada underlying aset. Aset, betul. Kita juga nggak bisa gitu maksimal karena kita juga ada keterbatasan kan jumlah aset secara keseluruhan, ada project yang layak untuk dimasukkan sebagai underlying gitu itu sangat terbatas juga. Iya, iya. Pada dasarnya semua proyek pemerintah, semua yang masuk ke dalam APBN itu kan nggak ada yang nggak syar'i itu sebenarnya nggak ada gitu. Bangun gedung itu kan sesuatu yang betul halal gitu loh. Iya, iya. Membiayai perusahaan BIR misalkan nggak ada kan di pemerintahan seperti itu. Jadi semua yang dilakukan pemerintah di APBN itu sebenarnya pada dasarnya halal gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi walaupun yang konvensional ini seakan-akan konvensional memang nggak memenuhi syariah, tapi sebenarnya kan untuk membiayai APBN, yang dalam APBN itu semuanya sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang nggak pasti gitu. Bangun jalan, bangun gedung, ngasih bantuan sosial yang misalkan kalau untuk COVID ini kan ada bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak maksimal. Masyarakat miskin yang terdampak itu kan dikasih cash gitu. Ya. Tinggal eksekusinya aja seperti apa. Kita mengawal eksekusinya aja bahwa di Kementerian Keuangan sudah menyusun ini loh sebesar ini untuk bantuan tunai, sebesar ini insentif ke UMKM, sebesar ini untuk yang kesehatan langsungnya, misalkan siapa yang kena COVID-nya langsung itu langsung dibiayai pemerintah itu sudah ada jumlahnya sendiri. Sekarang eksekusinya di lapangan itu yang harus kita kawal gitu. Oke, betul. Jadi dengan kendala-kendala yang ada tadi itu tetap Kementerian Keuangan berusaha untuk terus membuat pasar syariah ini semakin besar gitu. Sekarang kita di dealer di Sun itu sudah ada namanya dealer utama, itu salah satu cara untuk membuat pasar Sun itu semakin liquid. Nah, di SPSN ini juga mulai tahun ini sudah ada namanya dealer utama untuk yang syariah gitu. Untuk instrumen juga ada tambahan lagi. Ada yang paling baru disusun itu namanya Wakaf Link. Oke. Wakaf Link itu investor
melakukan investasi di wakaf link tadi, Mhm. kupon yang atau imbal hasil yang dia terima dari investasi itu tadi tidak dia terima, tapi Hmm. diwujudkan ke dalam suatu proyek tertentu yang sesuai syariah, Oke. langsung ke proyek tertentu. Dan Kemarin itu ya dihitung sebagai wakaf begitu ya? ya wakaf Ya. dari itu. Wakaf Nanti dari orang itu, investor. nanti Ah, jatuh tempo nanti itu uh, uang pokoknya kembali ke kembali. tapi manfaatnya bulanan atau imbal hasil yang diterima itu sudah diwakafkan dalam bentuk proyek-proyek tertentu dan sudah ada pertanggungjawabannya. Wah, Ini itu menarik sekali tuh. wakaf link ini juga nantinya ini sedang kita bangun yang saat Hmm, ini sedang sudah dilaksanakan itu untuk investor institusi. ya. Tapi nanti sepanjang yang aku tahu ini juga sedang dibuat atau disusun untuk investor retail juga. Nanti perorangan bisa juga melakukan wakaf link ini. Kayak itu kan sangat-sangat menarik buat perorangan ya, terutama yang sudah hijrah itu loh ya. Apalagi kalau artinya wakaf imbal hasilnya itu dimasukkan ke wakaf itu kan pahala yang terus mengalir sepanjang Nah, masa gitu loh, Wi. betul, gitu. Masya Sebenarnya Allah. semua yang retail pun ini juga sebenarnya sudah ada versi syariahnya. Iya, iya, Tadi seperti aku bilang regulernya itu setahun tuh 4 kali, 1 kali. Jadi iya. ya itulah. Jadi kalau kalau kamu hanya mau yang syariah ya tunggu aja. Tunggu aja, Tadi betul, betul. tadi yang aku udah ada jadwalnya tadi. Akhir tahun ini kayaknya ada satu tuh suku Nah, retail ya. bulan Agustus akhir Agustus ada, oke. tabungan. Sama Ya, nanti masih ada lagi satu sukuk retail di akhir tahun. ya, Ya, jadi betul, betul. kalau memang mau yang syariah, silakan tunggu ini jadwalnya. Gitu. Oh, oke, jualan masuk Bu Dewi. Oke, Mereka Wi, itu oh, pengennya masyarakatnya itu puas. puas, mantap, mantap. Gua nggak kayak bicara sama ASN, gua rasanya luar Harus biasa. Dewi, kita tuh udah 1 jam 10 menit. Oh, Masya Allah. Bagus sekali, menarik banget. Artinya luar biasa. Gue juga menikmati diskusinya. Pasti insya Allah juga bermanfaat bagi teman-teman kita. Tapi kayaknya kita mesti akhiri nih, Wi. Tapi sebelum kita tutup, ada lagi nggak pesan apa ya lagi yang kamu mau sampaikan sebelum kita tutup segmen ini, Wi? Ya, aku sebenarnya pengen ini aja menekankan di masa pandemi ini kita udah nggak bisa lagi mengharapkan orang lain untuk uh, apa sih yang kamu lakukan dalam rangka pandemi ini? Nggak bisa seperti itu. Udahlah, kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Hmm. Kalau diri kita masing-masing sudah disiplin gitu, misalkan jaga kebersihan, cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, hindari apa, lebih baik stay di rumah. Hal-hal itu kita lakukan, udah jangan perhatikan, ih bapak itu suka ke mall gitu, jangan, udah pokoknya dari kita sendiri. Kalau semuanya bersama-sama melakukan disiplin sendiri ini, maka kita bersama-sama bisa mengatasi pandemi COVID ini. Gitu. Oke, apa kalau pusing melihat berita tiap hari kok masih banyak nambah, ya udah kita berangkat dari kita sendiri untuk disiplin, sehingga dengan disiplin bersama-sama kita harapkan nanti COVID ini bisa menghilang dari Ya, negara tercinta kini. Dan ya. jangan lupa untuk berinvestasi di Gak negara-negara apa-apa, kamu jualan sekarang boleh. pembiayaan ini, karena investasi yang kalian lakukan itu juga salah satunya adalah untuk pembiayaan menghadapi pandemi ini. Jadi Pandemi ini, betul. kita bantu negara dengan disiplin kita sendiri sekaligus juga berinvestasi di instrumen yang aman ini. Luar biasa. Mantap Ibu Dewi. Sahabat di Karet TV, itu tadi Dewi Anggraini, sahabat saya, menjelaskan cukup tuntas terkait dengan ORI, sukuk retail, dan keluarga besar surat berharga negara. Mungkin waktu kita nggak akan cukup karena membahas ini sepertinya sesuatu area yang sangat menarik dan sangat dalam. Mudah-mudahan kita punya waktu lagi di masa yang akan datang. Tapi harapan kami adalah lebih 1 jam kami ngobrol berdua ini bermanfaat bagi Anda, menambah
wawasan Anda mengenai sedikit tentang pengelolaan keuangan negara, sedikit tentang investasi, dan sedikit tentang bagaimana negara berupaya menanggulangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Kita harus berpisah. Untuk Dewi, makasih banyak Dew, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan segala macam target pembiayaan yang ditimpakan ke Dewi dan teman-teman di Kementerian Keuangan bisa tercapai. Dan buat sahabat-sahabat yang lain, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, disiplin diri kata Dewi tadi, stay safe, jaga jarak kalau memungkinkan, dan berinvestasi dan bantu orang-orang sekitar Anda dalam menghadapi pandemi ini. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.